Kedua suami istri yang hilang ingatan tiba-tiba jatuh cinta lagi kepada satu sama lain. Diam-diam keduanya pergi berkencan tanpa sepengetahuan adik mereka. Namun tetap saja ingatan mereka belum sepenuhnya muncul. Pulangnya mereka makan bersama dan tampak akrab satu sama lain. Ketika hari hujan mereka pulang bersama dan payung Nara tiba-tiba terbang. Kemudian Junhyol berbalik memayungi wanita itu agar tidak basah. Tiba-tiba Nara yang melihat Junhyol langsung menciumnya. Kedua pasangan ini kemudian mampir ke kedai milik teman Junhyol. Siapa tahu bertemu teman-teman mereka, ingatan mereka akan kembali. Tapi ketika terlalu mabuk, keduanya malah bermesraan di depan teman-teman mereka. Sampai mereka semua harus keluar dari bar membiarkan keduanya melakukan hubungan itu. Adik Nara memberi kabar kepada ibunya bahwa kedua kakaknya itu tidak pulang. Ketika tiba-tiba ada bel berbunyi, Junhyol masuk bersama teman-temannya seakan-akan ia tidak pulang semalaman karena minum-minum bersama teman-temannya ini. Tak lama Nara juga ikut pulang bersama teman-temannya dan mereka berakting seakan-akan mereka baru bertemu pagi ini. Adik Nara tampak tidak percaya. Ketika mereka tampak asyik bersenang-senang, adik Nara menelpon ibunya memberi bukti bahwa mereka berkumpul bersama dan rasanya seperti mereka melakukan pesta rumah baru untuk pasangan baru. Seorang adik tidak sengaja memergoki kakaknya berduaan di kamar mereka. Ketika pria ini mengejarnya keluar, Junhyol tidak sengaja terjatuh dan membenturkan kepalanya di lantai. Tapi tiba-tiba ia terbangun dan memastikan kepada mereka bahwa ia tidak apa-apa. Namun ada yang aneh, Junhyol malah terlihat seperti orang gila karena berbicara sendiri. Junhyol kemudian tiba-tiba saja pingsan begitu saja. Ketika Junhyol dirawat, teman-teman dan adik iparnya mencoba membantu Junhyol karena takut pria itu hilang ingatan lagi. Junhyol tampak baik-baik saja setelah benturan itu. Junhyol terlihat dingin padahal Nara sudah begitu cemas melihat keadaan suaminya itu. Ketika pulang, ibu Nara meminta Junhyol untuk keluar dari rumah mereka. Sedangkan untuk Nara sendiri, ibunya sudah menyiapkan tiket ke luar negeri agar keduanya tidak kembali menjadi suami istri. Ketika Junhyol pulang, ia melihat Nara sudah menunggu di sana. Nara tahu ingatan lama Junhyol sudah kembali. Itulah mengapa Junhyol terlihat dingin kepadanya. Tidak terasa hari pengesahan perceraian mereka semakin dekat. Ketika Junhyol kembali ke apartemen mereka, ia menemukan bola yang sebelumnya ditulis oleh Nara untuk mengajaknya melupakan kenangan-kenangan buruk mereka dahulu yang membuat mereka sampai ingin bercerai. Awalnya pria ini menerima bahwa istrinya akan pergi ke luar negeri meninggalkannya. Tapi malam itu ketika ibunya membantu Nara membereskan barang-barangnya, ia menyadari anaknya itu sedih. Ibu Nara kemudian pergi menemui Junhyol dan berkata kepadanya penerbangan Nara di jam 8 malam. Junhyol awalnya tampak enggan menyusul Nara ke bandara karena ia masih ingat kejadian-kejadian buruk pernikahan mereka. Tapi teman-temannya memaksanya dan akhirnya Junhyol yang masih bimbang pergi bersama mereka menyusul Nara ke bandara. Untunglah ketika Nara sudah akan berpisah dengan teman-temannya, Junhyol berhasil menyusul Nara. Ia meminta maaf akan kesalahan-kesalahannya kemarin dan berjanji akan memperbaiki hubungan mereka. Tapi Nara kemudian berbalik dan malah pergi masuk ke pintu keberangkatan. Junhyol merasa kecewa karena ternyata pengorbanannya mengejar Nara sia-sia saja. Ketika ia sudah akan pulang, tiba-tiba Nara memanggilnya. Nara pun pada akhirnya ingin kembali kepada Junhyol. Menurut Nara, ingatan Junhyol yang sudah kembali seharusnya tidak membuatnya menjauhi Nara, karena Nara sendiri memilih melupakan kenangan buruk mereka dahulu agar hubungan mereka bisa diulang seperti sedia kala. Benar saja, mereka pun akhirnya memilih tidak jadi melaporkan perceraian mereka. Saksikan alur cerita film lainnya